Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, baik, untuk video tutorial kali ini di sini saya akan membuat video tutorial membuat modeling 3D. Di sini ada gambar Sansevieria yang sudah saya buat ya. Jadi kita akan belajar membuat modeling bunga Sansevieria ya. Oke, langsung saja di sini. Pertama kita buat dulu file new ya, general. Kemudian di sini objek yang akan saya gunakan plan ya, karena di sini Sansevieria itu kan tipis ya. Jadi di sini saya akan menggunakan plan untuk modenya. Ini akan saya delete dulu. Berikutnya di sini saya akan tambahkan plan seperti ini. Di sini saya akan lihat dulu dari kamera sebelah kanan ya, kemudian saya akan lihat dari atas. Setelah ini saya akan perkecil ya sumbu X-nya. Kemudian saya edit dengan menggunakan tab edit mode. Kemudian saya akan tambahkan loop cut di sini dua saja, nggak usah banyak-banyak. Kemudian saya akan perbesar seperti ini. Ini fleksibel aja sebetulnya ya. Kemudian saya akan loop cut lagi di bagian atas ya, Ctrl R, kemudian klik di pertengahan. Berikutnya di sini saya akan edit dengan menggunakan edit vertex mode dengan cara di sini saya klik kemudian tekan scale sumbu Y, scale X. Nah di sini scale X ya. Kemudian yang ini juga sama, saya akan scale sumbu X, SX ya caranya. Kemudian di sini saya scale lagi sumbu X-nya semuanya ya, supaya agak lebih tipis ya dibandingkan sebelumnya. Setelah seperti ini, berikutnya di sini saya akan tarik ya bagian bawahnya agar nanti terlihat agak panjang ya. Saya tekan B, kemudian saya A dulu ya. A di select, di block, kemudian saya akan gunakan move, saya tarik seperti ini. Supaya dia agak sedikit panjang saja. Kita tarik seperti ini, kemudian saya perkecil lagi. Berikutnya saya akan blok ya yang bawah dulu, kemudian blok saya perkecil SX-nya, kemudian kita tarik sedikit ya, supaya si daunnya itu nanti gambarnya seperti ini ya. Karena saya di sini sudah download referensi gambar, dan untuk gambarnya itu sendiri ya cukup susah ya, karena mungkin gambar Sansevieria biasanya lebih banyak ke gambar foto biasa ya. Di sini adalah sampel gambarnya. Kemudian di sini kita akan lanjutkan kembali. Setelah membuat seperti ini, kita akan lihat dari kamera samping ya. Kita lihat dari samping nih, seperti ini. Berikutnya kita akan turunkan ya bagian titik-titik ini dengan cara klik, tekan shift ya, klik sampai 4 titik ini kita seleksi. Kemudian dengan menggunakan move yang ini kita turunkan sumbu jetnya seperti ini, sehingga dia agak membuka atau melebar ya. Kalau misalnya kita lihat di sini Sansevieria biasanya nah di sini menutup, ada yang membuka ya. Sebetulnya nanti kita bisa setting ya, terserah kalian nanti mau seperti apa. Berikutnya setelah seperti ini kita blok yang bagian atas ini ya, tekan A lagi, kemudian kita tekan B untuk blok, kemudian kita tarik ke bawah seperti ini ya, karena di sini kita akan membuat si Sansevieria-nya agak melengkung gitu ya. Kemudian kita A lagi, A 2 kali, nah supaya dia diselect ya. Kemudian kita blok lagi, kemudian kita bisa atur lagi ya, seperti ini. Ini juga bisa blok ya, turunkan seperti ini, sehingga dia terlihat seperti agak melengkung seperti itu ya. Jika sudah seperti ini tampak dari depan, ini tampak dari samping ya. Berikutnya kita bisa langsung masuk ke object mode, kemudian kita rotasi ya. Kita tekan R, kemudian kita masukkan 90, maka otomatis dia akan memutar si objeknya sekitar 90 derajat, sehingga dia akan terlihat berdiri seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita bisa gunakan klik kanan set smooth ya, agar terlihat lebih halus ya.
Kemudian jika ini kurang lancip ya, ini kita bisa edit lagi, tab, kemudian di sini kita scale sumbu X-nya ya. Oke, seperti ini supaya dia agak runcing ya. Jika sudah seperti ini, berikutnya kita tinggal duplikat saja sebetulnya. Namun sebelum kita duplikat, pastikan si objeknya sudah benar ya. Misalkan sudah pas apa belum nih. Kalau misalkan belum pas, kalian bisa edit lagi. Di sini saya menggunakan proportional editing, connect only ya. Di sini supaya si objek ini ketika saya geser, dia akan mengikuti yang bagian bawahnya. Nah, seperti ini. Ini kalau misalkan kalian mau menggunakan ini boleh. Kalau misalkan kalian tidak menggunakan proportional editing, ini cuma yang diseleksi saja yang pindah. Itu ya. Kemudian di sini saya akan gunakan wireframe supaya saya bisa memindahkan bagian yang ini supaya agak masuk ya. A, B, kemudian A 2 kali supaya diselect, kita bisa atur seperti ini. Nah, jadi ini hasilnya seperti ini. Kalau misalkan ini kurang panjang yang bagian bawah, kalian bisa atur lagi ya, tarik ke bawah kalau misalkan kurang panjang gitu ya. Oke, misalkan contoh seperti ini. Nah, di sini kita masuk lagi ke mode solid, dan ini masih edit mode, kita masuk ke object mode. Jadi ini adalah hasil dari pembuatan objek yang tadi. Ini tampak depan, ini tampak dari kanan, gitu ya. Setelah seperti ini, kita bisa langsung memberikan tekstur ya, dengan cara yang pertama kita klik shading saja, kemudian kita klik new, dan di sini kita bisa langsung drag gambar Sansevieria yang sudah kita download tadi. Nah, kemudian di sini kalau misalnya kalian lihat, di sini ada color, ini kalian tinggal tarik ke base color. Nah, setelah seperti itu, kalian masuk ke UV editing. Ya, tadi modeling dulu, kemudian kalian masukkan gambar dengan cara masuk ke workspace shading ya, kemudian drag si gambarnya ke sini, si colornya tarik ke base color, kemudian berikutnya UV editing yang ini. Nah, pastikan kita melihatnya dari tampak depan ya, di sini front perspektif ya, karena di sini saya akan mengambil teksturnya dari depan. Jika sudah, karena gambarnya tadi kita sudah import ya, jadi kalian tinggal klik saja di sini gambarnya. Di sini sudah ada. Kalau misalnya tidak ada, kalian bisa open ya, pilihan open yang tadi. Kemudian jika sudah, kalian masuk lagi ke bagian sebelah kanan ini, klik A yang artinya select all, kemudian tekan U ya, kemudian pilih project from view yang artinya dia akan membuat per teks sesuai dengan gambar yang ada di sini. Gitu ya, maka akan muncul seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa atur di sini per teksnya atau titik-titiknya. Kita select all, kemudian di sini saya akan scale, perkecil dengan menggunakan tombol S. Kemudian saya akan pindahkan dengan menggunakan tombol G. Nah, karena di sini kurang pas, di sini kita bisa perkecil juga, scale sumbu Y ya, supaya dia pas. Kemudian tinggal G lagi atau grab. Nah, untuk memonitor ya, di sini kalian bisa gunakan untuk pivot shadingnya gunakan yang material. Nah, supaya kalian bisa melihat hasilnya. Nah, jika kurang, kalian bisa atur lagi di sini ya. Saya klik atau B, saya blok, kemudian saya scale supaya menyesuaikan dengan yang ada di sini, gitu ya. Kemudian saya grab, tarik misalkan, kemudian saya scale lagi. Nah, ini disesuaikan saja ya, begitupun yang bagian atas. B, scale, S. Nah, di sini kita menggunakan shortcut ya seperti biasa. Untuk deselect ya atau tidak diseleksi, tekan A secara cepat 2 kali. Nah, B kita langsung grab atau pindahkan dengan menggunakan G seperti ini. Oke, jika sudah pas kita bisa lihat ya hasilnya seperti apa. Nah, kalau misalkan sudah pas ya berarti sudah, nggak usah diedit lagi. Tapi kalau misalkan kurang pas, kalian bisa edit di sini per titik ya. Misalkan titik ini mau saya pindahkan sini, bisa ya. Ini tergantung kalian mau ngeditnya seperti apa gitu.
ya. Kebetulan karena di sini saya menggunakan titiknya cuma sedikit, ya jadi sedikit ya, tidak terlalu banyak untuk ininya. Nah, seperti ini bisa diatur. Nah, jika dirasa sudah cukup, nah berikutnya kalian bisa masuk lagi ke modeling. Kemudian kalian bisa lakukan duplikat. Kita masuk ke object mode, kemudian kita duplikat dulu dengan cara kita masuk di kamera atas ya. Karena di sini kita akan memutar ya, kita lihat dari kamera atas. Kemudian di sini kita tekan Shift D ya. Shift D. Kemudian rotasi 90. Ataupun yang lain juga boleh ya, enggak 90 juga. Nah, jika sudah kita duplikat lagi ya. Kita lihat lagi dari kamera atas dengan menekan tombol 7, kemudian kita bisa langsung rotate 90. Nah ini kebetulan belum ya, kita tekan Shift D dulu ya. Shift D artinya duplikat, rotate 90 ya. Ini juga sama, Shift D, rotate 90. Nah ini langsung tercopy ya. Nah ini bisa kita atur dengan menggunakan move ya, kita atur supaya pas ya. Ini dari depan, ini dari samping, kita atur saja. Nah, berikutnya di sini saya akan duplikat lagi. Ya, si objek ini saya akan duplikat, Shift D, kemudian saya akan rotate sedikit. Nah, sini. Dengan cara menekan R ya. Kemudian saya akan scale sumbu jetnya supaya dia agak kecil ya. Nah, misalkan seperti ini ya. Kemudian saya akan lihat dari depan, kemudian saya akan coba scale sedikit ya, scale ke sumbu X supaya agak beda dikit. Nah jadi hasilnya seperti ini. Kita lihat dari atas, kita rotate 45 ya, untuk setengahnya dari 90. Nah, jadi nanti seperti ini. Kemudian kita bisa atur lagi posisinya supaya dia pas. Nah seperti ini ya. Kita Shift D lagi, kita rotate lagi, rotate 90. Kita atur posisinya, kemudian kita Shift D, rotate 90. Kita atur posisinya, Shift D, rotate 90. Ini sampel aja ya. Untuk kalian nanti boleh membuat lebih dari 4 ya sebetulnya. Atau buat random ukurannya juga lebih bagus ya. Karena di sini saya biar cepat, jadi makanya di sini ukurannya sama. Sebetulnya kalau misalkan kalian ingin perkecil scale, misalkan ini diperkecil Pak supaya lebih bagus ya, boleh-boleh saja itu ya. Kemudian di sini misalkan untuk kemiringannya atau rotasinya mau diedit, boleh-boleh saja ya. Misalkan rotasinya saya akan pindah R. Nah sini agak lebih ini, kemudian saya scale, bisa ya. Ini juga sama, kalau misalkan kalian ingin rubah, misalkan scale sumbu jetnya, nah, supaya lebih random ya buatnya. Karena di sini saya buatnya manual. Oke, berikutnya di sini jika sudah seperti ini, nah berikutnya kita bisa melihat hasilnya ya, apakah sudah bagus apa tidak dengan menggunakan di sini viewport shading material. Kita bisa lihat, kita tunggu sebentar sampai dia menampilkan si materialnya. Nah, nanti jadi seperti ini. Ya. Nah, jika sudah seperti ini kita tinggal buat potnya. Untuk membuat potnya itu mudah sekali ya. Tinggal Shift A, pilih mesh, kemudian kita pilih silinder. Kita perkecil, scale. Ya, kemudian kita bisa masuk edit mode. Kemudian saya di sini menggunakan paste mode ya. Perkecil, scale. Jadi ya. Nah, sekarang kita buat di bagian tengahnya agak masuk ke dalam dengan cara extrude S seperti ini. Jika sudah, kita extrude ke bawah sedikit. Nah, seperti ini ya. Ini sudah jadi nih. Sebetulnya untuk model pot banyak ya. Kalian bisa sesuaikan dengan model pot yang kalian inginkan, itu ya. Cuma di sini saya membuat model yang sederhana. Jika sudah, kalian bisa warnai ya, atau bisa set smooth ya biar kelihatan smooth. Kemudian di sini bisa gunakan juga normal atau smooth.
Nah, sehingga di sini tetap smooth, tapi di sininya tetap agak apa ya namanya, ya gitulah pokoknya ya. Kalian tinggal edit kalau misalnya kalian mau seperti ini, dan kalian bisa langsung tambahkan material warna. Nah, di sini karena warnanya seperti ini, kita bisa. Nah, jadi kalau misalnya kalian terjadi seperti ini, ya, jadi si warnanya itu dia berubah jadi ungu. Nah, itu terjadi dikarenakan grafik kalian ya yang kurang bagus ya, atau standar lah. Jadi ketika kalian gunakan material dia warnanya jadi ungu. Nah, itu jadi kartu grafik kalian atau PGA kalian itu kurang bagus. Nah, kayak laptop saya kurang bagus nih. Jadi dia jadi berwarna ungu tadi. Jika sudah hasilnya seperti ini, kalian bisa lihat sendiri. Nah, di sini sih sebetulnya masih si ininya masih patah-patah ya. Karena di sini untuk pertext yang saya gunakan adalah sedikit. Nah, jika kalian ingin membuat yang lebih halus, kalian bisa tambahkan add modifier, kemudian subdivision surface. Nah, kalau udah pakai ini, insya Allah hasil lebih halus. Subdivision surface. Nah, tapi perlu diingat, ketika kalian menggunakan ini, semakin banyak pertext yang digunakan, maka akan semakin berat gitu ya. Jadi kalau misalkan laptop kalian nggak kuat, mending buatnya yang sederhana aja gitu. Tapi kalau misalkan laptop kalian atau komputer kalian sudah bagus dari grafik, prosesor maupun RAM-nya, kalian boleh menggunakan subdivision surface supaya prosesnya lebih halus dan maksimal ya. Nah, ini salah satu contoh yang sudah jadi ya. Kita tarik aja, kita sesuaikan. Sudah seperti ini ya. Ini jadi gambar Sansevieria itu ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk tutorial bagaimana cara untuk membuat tanaman Sansevieria atau modeling Sansevieria. Semoga bisa dimengerti, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.